Kamu pasti tahu cara membelanjakan uangmu kan? Yang sulit diketahui, kok cepat sekali habisnya? Tapi, bagaimana kalau kamu jadi orang kaya seperti anak sultan? Apa kamu akan membeli pesawat pribadi? Atau mungkin memelihara macan di rumahmu? Yuk kita lihat gaya orang kaya membelanjakan uang. Sekretarismu memiliki asisten yang juga punya sekretaris, dan kamu menggaji mereka semua. Kalau kamu kaya, kemungkinan besar ada banyak orang yang memerlukan perhatianmu untuk bertransaksi, menandatangani kontrak, dan membayar tagihan barang-barangmu. Tidak mungkin kamu mengatur semuanya sendirian. Perjalanan luar angkasa. Iya, serius. Mungkin setengah dari selebritas dan pengusaha papan atas sudah memesan tiket ke luar angkasa. Tak lama lagi, agen-agen wisata luar angkasa akan meluncurkan misi pertama mereka, mengantar orang-orang super kaya merasakan fenomena nol gravitasi secara langsung. Investasi dan pembelian saham. Kamu merasa uangmu cepat habis, tapi uang yang berlimpah justru lebih cepat menyusut dan sumber pendapatannya perlu dikembangkan terus-menerus. Orang sukses mengutamakan prinsip uang harus mereka kendalikan, bukan sebaliknya. Jadi, mereka wajib berinvestasi. Pengembangan diri dan keterampilan baru. Setiap orang perlu mempelajari ini, bukan cuma orang kaya, dan kamu tidak akan berlama-lama menempati puncak karirmu kalau kamu tidak jadi yang terbaik di bidangmu. Orang kaya tahu mereka harus belajar dari ahlinya. Misalnya saja, kalau mereka ingin mulai bermain hoki, mereka akan meminta pemain terkenal atau juara olimpiade untuk mengajarinya. Donasi untuk amal dan riset ilmiah. Waktu adalah uang, tapi uang bisa mempercepat waktu kalau kamu ingin masa depan datang lebih cepat atau agar mereka yang membutuhkan bisa menikmati waktu berharganya. Kalau bisa melakukannya, kamu akan terlihat seperti punya kekuatan super. Jadi, kenapa tidak membantu orang lain? Seni. Sebagian orang kaya membeli karya seni hanya untuk menonjolkan status mereka. Tapi sebagian lainnya memang tertarik dan ingin mendukung para seniman secara finansial. Membeli karya seni juga bisa menjadi investasi. Di masa depan, lukisan akan jadi karya seni yang sangat berharga. Benda-benda terlangka orang terkenal. Ada seorang hartawan yang pernah beli salah satu gigi milik John Lennon seharga 320 juta rupiah. Atau membeli surat yang ditulis langsung oleh Einstein dari tahun 1954 yang terjual hampir seharga 46,5 miliar rupiah. Orang kaya tidak bisa menahan diri untuk memiliki barang-barang unik, terutama jika barang itu berarti. Lagi pula, itu sama saja dengan uang, tapi disimpan dalam bentuk lain. Fosil dan artefak kuno. Museum arkeologi juga menjual benda-benda yang dipamerkan. Saat ini, kapak Mesir kuno bisa dibeli seharga 208 juta rupiah. Atau mungkin gigi T-Rex seharga lebih dari 240 juta rupiah. Oh, bagaimana kalau beli kerangka lengkap dinosaurus? Ada juga loh yang harganya di bawah 1,6 juta rupiah. Tapi itu fosil kotoran dinosaurus. Kalau kamu tahu nama ilmiahnya, beritahu di kolom komentar ya. Pesawat pribadi. Untuk membeli pesawat jet, kamu perlu merogoh kocek lebih dari 240 miliar rupiah. Belum lagi biaya untuk mempekerjakan kru dan membeli bahan bakar. Tapi, orang super kaya pun tidak benar-benar punya jet. Seringnya, pesawat pribadi disewakan dengan sistem kepemilikan bersama. Iuran keanggotaan awalnya mulai dari 16 juta rupiah per bulan. Properti film. Elon Musk dikabarkan membeli sebuah mobil dari film James Bond dan dia kecewa berat karena mobil itu tidak bisa berubah jadi kapal selam. Orang kaya membeli berbagai benda dari film. Lightsaber seharga 3,85 miliar rupiah, bahkan sepatu berbatu delima milik Dorothy seharga lebih dari 10,4 miliar rupiah. Bagaimana dengan rumah? Tentu bukan rumah sederhana, tapi rumah besar, bahkan kastel. Saat ini, gelar rumah termahal di dunia disandang oleh Antilia di Mumbai, India. Bangunan menakjubkan berlantai 27 ini senilai 16 triliun rupiah. Segala fasilitas yang kamu impikan ada di dalamnya. Tamannya saja meliputi 4 lantai, satu penthouse atau gria tawang yang rata-rata seharga 3,2 triliun rupiah jadi terlihat sederhana. Keamanan. Kita selalu khawatir dengan keamanan barang-barang berharga atau orang-orang tercinta. Dan orang kaya lebih khawatir lagi dengan itu. Rumah besar milik seorang konglomerat merupakan benteng kokoh yang dilengkapi kamera di segala penjuru. Diawasi kru profesional terlatih dan dipasang sistem alarm seketat mungkin.
mobil mutakhir nan mewah. Sebagian orang kaya punya garasi bertingkat di rumah mereka. Sebagian lainnya menyimpan mainan mahal mereka di garasi seukuran hanggar. Layaknya karya seni, mereka senang mengoleksi mobil lawas unik, mobil sport berperforma terbaik, dan mobil kelas atas nan mewah. Ya, mobil apapun yang mereka inginkan. Kapal pesiar super pribadi. Sudah seperti kompetisi kapal pesiar terbesar, terkeren, dan termahal di kalangan orang terkaya di dunia. Rumah terapung ini menyediakan lapangan tenis, restoran, kolam renang, dan fasilitas apapun yang kamu inginkan. Tapi dibanderol dengan harga yang wah, tentu bukan yang kamu inginkan. Harga satu kapal pesiar saja bisa setara dengan nilai PDB suatu negara, senilai 24 triliun rupiah. Lalu kamu juga perlu kru, bahan pokok, dan tentunya bahan bakar. Oh, jaket pelampungnya juga. Kartu kredit kelas atas. Dengan kartu kredit ini, kamu akan punya asisten pribadi di semua toko paling mewah. Ingin meja terbaik di restoran terbaik, kapanpun bisa kamu dapatkan. Dengan memiliki kartu ini, kamu seperti masuk ke klub elit dunia. Dan cuma kartu inilah yang bisa mengundangmu untuk bergabung ke klub itu. Saling menyewakan rumah besar. Sekalipun rumahmu sudah paling besar dan paling bagus, tetap saja kamu bisa bosan. Itu sebabnya orang kaya punya kebiasaan aneh ini. Mereka mengadakan pesta besar di rumah sesama orang kaya yang sedang tidak dihuni. Kesehatan. Orang kaya terobsesi dengan kesehatan tubuh mereka dan menyewa pelatih pribadi terbaik atau dokter keluarga. Bahkan sampai hal-hal aneh seperti membeli obat berkualitas tinggi untuk mengobati sakit yang tidak mereka derita. Asuransi. Ya, kita semua membayar asuransi, tapi para pesohor dan orang kaya punya lebih banyak objek dan jenisnya. Contohnya, beberapa selebritas diketahui mengasuransikan bagian tubuh spesifik mereka terpisah dari asuransi kesehatannya. Petualangan dan wisata. Bagi orang kaya, berwisata bisa berupa apapun yang mereka mau. Dari perjalanan yang sangat nyaman ke tempat-tempat termewah di seluruh penjuru dunia, hingga pengalaman unik penuh tantangan, menelusuri rute-rute yang tidak bisa terjamah oleh orang biasa, atau mungkin menemui seseorang yang tak bisa ditemui kebanyakan orang. Misalnya, minum teh bersama kepala Queen Shaolin, atau menemuiku untuk menikmati kopi luwak dan berjabat tangan denganku. Hei, siapa tahu saja. Pulau pribadi. Tak disangka, ternyata harganya murah, 272 miliar rupiah. Sekarang ini, siapapun bisa membeli pulau kecil di Kepulauan Bahama yang hangat itu. Atau mungkin kamu perlu tanah seluas 6 km persegi di tengah laut dengan harga bersaing sekitar 576 miliar rupiah. Wah, cara yang tepat untuk merencanakan liburan musim panas. Benda-benda super konyol. Ada umpan pancing seharga sekitar 16 miliar rupiah atau papan permainan monopoli yang terbuat dari emas murni. Mungkin agar harga petak-petaknya terlihat jelas. Benda-benda ini memang ada sehingga orang-orang kaya bisa bergaya unik semewah-mewahnya. Oke, sekian dulu bahasanku kali ini. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.